Ngat, kenapa nggak tiap hari aja dandan? Anggi menggidikkan bahunya acuh. Males lah kalau ke sekolah harus dandan kayak gitu. Lagian juga mana ada waktu buat dandan. Mending dipakai buat hal lain. Ah lo, kalau lo ke sekolah dengan wajah seperti kemarin, gue yakin lo bakal jadi primadona di sekolah ini. Nafisa mengangguk setuju, namun Anggi malah menggelengkan kepalanya. Aku ingin fokus belajar dulu dan fokus mengejar cinta Om Rehan. Ucap Anggi dalam hati. Kapan dong kita mau diajak main ke rumah Aldi? Kapan-kapan ya, ucap Anggi dengan senyum di bibirnya. Awas aja kalau minggu depan nggak jadi. Ku blacklist kau dari kartu persahabatan kita. Anggi hanya terkekeh memang menanggapi goyonan dari sahabatnya Anandita. Dia jadi menarik ponsel dalam tasnya lalu mengetikkan sesuatu. Selamat bekerja suamiku. Rehan tersenyum melihat pesan yang Anggi kirimkan untuknya. Dia mematikan ponselnya kembali lalu memasukkannya ke dalam saku jas yang dia kenakan. Kaki jenjangnya mulai memasuki area perusahaan. Semua karyawan yang melihatnya membungkuk memberikan hormat. Setelah Rehan pergi, mereka semua mulai berbisik membicarakan keanehan dari tuan muda mereka. Ada apa ya dengan tuan muda? Kok sepertinya ada yang aneh? Gak biasanya loh wajah juteknya berseri. Dito menaruh jari telunjuknya di depan bibir semua karyawan. Itu mengangguk mengerti dan mulai kembali pada kegiatan mereka masing-masing. Rehan memasuki ruangannya masih dengan senyuman yang tak lekang. Dia duduk di kursi kebesarannya. Lalu membuka ponselnya kembali, senyumannya semakin lebar tak kala dia membaca pesan kedua dari istrinya. Semangat Om Rehanku yang tampan. Rehan sedikit terkekeh, namun kembali merubah ekspresinya. Laki-laki itu tersenyum lalu mulai mengetikkan sesuatu. Belajar yang rajin boncel. Kalau nilaimu turun, uang jajanmu akan kukurangi. Siap Tuan Bos. Rehan kembali tersenyum mendapatkan balasan dari Anggi. Laki-laki itu tak henti-hentinya menatap layar ponsel dengan wajah yang berseri-seri. Tuan Rehan langsung menoleh dan menyimpan ponselnya. Ada apa Dito? Kita akan rapat 10 menit lagi Tuan Muda. Ayo berangkat. Rehan berdiri lalu berjalan mendahului Dito. Dito memperhatikan tuannya sembari menggelengkan kepala. Orang yang sedang jatuh cinta benar-benar sangat menakutkan. Sepulang sekolah, Rehan kembali menjemput Anggi. Hari itu langit sudah terlihat tak secerah pagi hari. Awan jingga yang berawan dari sinar matahari membuat suasana kala itu terlihat sangat hangat dan indah. Anggi keluar dari gerbang sekolah. Dia celingukan mencari mobil suaminya dan ketika dia melihat mobil Rehan, dia langsung masuk ke dalam mobil itu. Assalamualaikum. Anggi membuka pintu mobil lalu mengucapkan salam. Namun ketika ia ingin duduk, Anggi malah dibuat heran lantaran di mobil itu tak ada siapapun. Om Dito, Om Rehan kemana? Tanya Anggi kepada orang kepercayaan suaminya. Dito memeringkan tubuhnya melirik ke arah Anggi. Tuan muda sedang ada rapat di sebuah restoran di dekat sini, Nona. Jadi beliau menyuruh saya untuk menjemput Anda dan mengantar Anda pulang. Anggi langsung menggelengkan kepalanya. Anggi nggak mau pulang dulu. Anggi mau ketemu sama Om Rehan. Boleh ya kalau Anggi ikut ke sana. Anggi janji nggak akan nakal Om. Tapi Nona muda di sana juga ada. Aku tahu ular itu pasti akan mengikuti Om Rehan kemanapun. Om Rehan pergi, aku tetap mau ke sana. Ah, baiklah Nona. Anggi tersenyum sembari menatap jalanan yang dia lewati. Jujur saja dia sangat merindukan suaminya sampai dia pikir dia akan mati kalau tidak bertemu dengan suaminya saat ini juga. Anggi tahu mungkin suaminya sedang berdekatan dengan wanita lain, namun Anggi tidak peduli. Yang penting dia bisa bertemu suaminya. Lengket cinta nggak selamanya indah, Dek. Beberapa menit kemudian Anggi dan Dito sampai di depan sebuah restoran mewah yang ada di kota itu. Dito membukakan pintu mobil untuk Anggi dan Anggi pun turun. Dia masih mengenakan seragam SMA namun bersyukur tadi Anggi membawa sweater rajut. Jadi dia bisa menutupi seragam sekolah bagian atasnya. Masuk Nona. Dito menyerahkan kunci mobilnya pada petugas parkir lalu membawa Anggi masuk ke dalam restoran mewah tersebut. Anggi sedikit terperangah melihat betapa mewah dan megahnya restoran itu. Dito membawa Anggi ke sebuah meja lalu menarik salah satu kursi dan meminta Anggi untuk duduk. Nona muda, sepertinya rapat baru akan selesai 20 menit lagi. Nona mau saya pesankan sesuatu, tanya Dito. Anggi mengibaskan tangannya meminta Dito untuk lebih mendekat. Di sini ada es krim sama kek coklat nggak? Anggi pesan itu. Dito tersenyum mendengar bisikan Anggi. Dia mengangguk lalu memanggil seorang pelayan. Tolong bawakan kek coklat paling spesial dengan es krim, juga air putih ya. Pelayan itu mengangguk sembari menuliskan pesanan yang diminta oleh Dito.
Dito hanya berdiri di samping Anggi dan tidak mau duduk. Anggi malah melihat itu bingung. Dia menarik ujung jas yang Dito kenakan membuat orang yang memakai jas itu menunduk melihat ke arahnya. Kenapa tidak pergi ke tempat rapat? Dito menggeleng. Tidak Nona, saya diperintahkan untuk menjaga Nona oleh Tuan Muda. Anggi mengangguk mengerti. Kalau begitu Om duduk saja sama Anggi. Om juga persen makanan biar Anggi dan temannya. Dito tersenyum namun dengan segera menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak enak kalau harus melakukan ini. Dito tahu Anggi ini sangat baik dan tidak pernah membeda-bedakan status. Tapi ya tetap saja, hati kecil Dito selalu mengatakan untuk tidak terlalu menikmati kebaikan yang diberikan oleh Anggi dan suaminya. Wah, pesanan Anggi sudah datang sampai Om. Anggi bertepuk tangan heboh melihat kek coklat juga es krim yang sedang disajikan oleh pelayan di restoran tersebut. Dito mengangguk lalu mempersilahkan Anggi untuk makan. Dito melirik jam di pergelangan tangannya. Dia juga melirik ke arah ruang VIP di restoran tersebut. Dia ingin menunggu Rehan sampai dia keluar, namun entah kenapa dia malah kebelet buang air kecil. Nona, saya ke toilet sebentar ya. Nona jangan kemana-mana. Anggi mengangguk beberapa kali namun perhatiannya pada kek coklat dan es krim tidak teralihkan. Dito pergi dengan langkah yang lebar. Dia harus segera menuntaskan hajatnya agar dia bisa cepat kembali. Anggi sedang asik memakan es krim, namun saat itu tiba-tiba saja seorang lelaki dewasa datang duduk di depan Anggi. Omku udah balik lagi, tanya Anggi tanpa menoleh. Lagi apa gadis kecil? Aku boleh duduk di sini kan? Tanya laki-laki itu membuat Anggi yang sedang fokus makan es krim mendongak. Dia mengerutkan kening melihat orang yang tidak dia kenal sedang duduk sembari tersenyum ke arahnya. Nona, kita bisa kenalan gak? Laki-laki itu mengulurkan tangannya namun Anggi malah menatap tangan itu. Sesekali dia juga melirik kanan kiri mencari seseorang yang mungkin saja dia kenal. Nihil, tidak ada siapapun di sana. Anggi ingin menolak ajakan orang ini namun dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Oh maaf, saya masih ada wudhu saya. Anggi Om. Anggi berucap sedikit gugup karena takut orang itu tersinggung. Ah iya, laki-laki itu menarik tangannya kembali sembari menggosokkan tangannya di atas jeans yang dia kenakan. Kalau gitu boleh nggak saya minta nomornya Nona cantik ini? Barangkali Nona butuh teman. Saya ini teman yang enak untuk diajak curhat. Anggi semakin bingung dengan orang yang ada di depannya ini. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Anggi merasa laki-laki ini aneh dan senyuman di wajahnya sangat menakutkan. Tiba-tiba saja Anggi kembali teringat pada kejadian 1 bulan yang lalu saat dia hampir dilecehkan. Senyumannya orang ini benar-benar persis seperti senyuman orang yang waktu itu. Tangan Anggi bergetar, laki-laki itu mengunci tatapan Anggi membuat Anggi semakin ketakutan. Maaf Om, Anggi harus pergi. Anggi menyambar tas yang ada di atas meja. Buru-buru dia ingin cepat-cepat berlari namun laki-laki itu mencekal pergelangan tangannya. Hati Anggi kembali bergemuruh. Gejolak di dalam hatinya semakin tidak terkendali. Om, tolong lepaskan tangan Anggi. Dito, sialan. Rehan berdiri di depan ruangan VIP dia di restoran itu. Bersama dengan Sisil juga beberapa klien yang tadi rapat bersamanya. Rehan menjabat tangan orang-orang itu dan sedikit menyunggingkan senyum. Terima kasih atas dukungan yang Tuan berikan. Kami jamin kalau Tuan tidak akan menyesal bekerja sama dengan perusahaan kami. Rehan mengangguk mengerti. Setelah para klien pergi, Rehan dan Sisil kembali berjalan hendak keluar dari restoran. Namun Rehan menghentikan langkahnya ketika dia melihat Anggi sedang berpegangan tangan dengan seseorang. Ah, bukan berpegangan tangan. Nyatanya pria dewasa itu yang menggenggam tangan Anggi. Rehan mengepalkan kedua tangannya sembari berjalan dengan tergesa, matanya memerah dan memunculkan aura yang sangat menakutkan. Brengsek kau Dito. Rehan menarik tangan Anggi lalu menghempaskan tangan laki-laki itu dari pergelangan tangan istrinya. Anggi menatap laki-laki itu dengan sengit. Laki-laki yang ditetap mendadak menciut. Maaf Pak, sepertinya Anda salah paham. Saya ingin menyerahkan ponsel milik Nona ini. Laki-laki itu menyerahkan ponsel ke hadapan Anggi. Rehan mengambil ponsel itu dengan kasar. Pria yang tadi membungkuk lalu pergi. Syukurlah aku tidak mengganggu gadis itu. Kalau sampai aku mengganggunya, habislah aku. Kenapa pria tadi sangat menyeramkan? Wajahnya tidak seperti manusia, malah seperti vampir yang ada di film-film. Laki-laki itu tidak menoleh ke belakang. Langkahnya semakin cepat karena takut Rehan akan mengejarnya. Kenapa kamu di sini, Anggi? Aku sudah menyuruh Dito untuk mengantarkanmu pulang. Anggi menunjukkan wajah sendu. Dia menatap suaminya dengan bibir yang mengkecut. Anggi kangen sama Om Rehan, makanya Anggi nggak langsung pulang. Dia menangis. Kenapa Om malah marah sama Anggi? Anggi menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Sisil yang melihat itu hampir saja muntah. Anggi ini memang masih anak-anak, namun sikapnya itu masih seperti seorang balita.
Tuan muda, Dito datang dengan napas yang tersengal-sengal. Dia melihat keributan yang terjadi dari jauh. Hatinya sudah deg-degan. Tak karuan, Dito takut Anggi kenapa-napa dan dia juga takut Rehan marah padanya. Rehan menatap Dito sengit. Kamu ini nggak becus kerja atau gimana Dito? Kenapa kamu ninggalin Anggi sendirian? Dito membungkuk di hadapan Rehan. Maaf tuan, tadi saya sedikit terdesak. Maafkan saya. Cih, nggak guna kamu itu. Berikan kunci mobil.